warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Susanto dalam mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Oke, perhatikan video berikut ini. Semangat! Manusia adalah bagian dari suatu masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial, alias makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana manusia yang mengalami perubahan, begitupun juga masyarakat. Kalau manusia yang berubah dari segi fisik dan pola pikirnya, sementara masyarakat mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Satu, norma-normanya, perilaku sosialnya, organisasi sosialnya, maupun lapisan sosialnya. Seperti gambar di samping ya. Apa sih perubahan sosial itu? Yuk kita lihat bareng-bareng menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Selo Sumarjan. Beliau berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Jadi di sini yang berubah adalah lembaga-lembaga sosialnya. Lalu apa sih lembaga sosial? Lembaga sosial adalah seperangkat norma, sekumpulan norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Nah, untuk lebih jelas tentang contoh dari perubahan lembaga kemasyarakatan, lihat di bawah ya. Contoh perubahan lembaga sosial misalnya adalah perubahan tata cara jual beli. Kalau dulu orang jual beli itu harus datang secara tatap muka dan sebagainya. Nah, kalau sekarang melalui internet, melalui online, kita bisa lewat media internet, jadi tidak harus datang secara langsung. Nah, disitulah ada perubahan aturan atau normanya. Ya, tokoh kedua yang membahas tentang perubahan sosial adalah Kingsley Davis. Menurut Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Jadi dua yang berubah ya, jadi struktur dan fungsi. Apa sih struktur? Secara sederhana, struktur itu adalah susunan, tatanan yang ada dalam masyarakat. Nah, itu mengalami perubahan. Sebagai sebuah contoh misalnya, kalau dulu struktur pemilihan di Indonesia itu sifatnya kaku. Ya, kenapa? Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu masih berupa kerajaan. Jadi sistem kepemimpinannya dipilih secara turun-temurun atau kelahiran. Sementara sekarang sistemnya bersifat luas atau terbuka. Kenapa? Karena sistem negara kita menggunakan sistem demokrasi di mana pemilihannya menggunakan pemilu ya. Jadi menggunakan suara terbanyak. Sementara kalau terjadi perubahan fungsi di dalam masyarakat, kalau kita bicara fungsi, maka yang ada adalah perubahan tentang status dan peran. Nah, contoh yang mengalami perubahan, misalnya perubahan fungsi atau status dan peran dari seorang perempuan di masa sekarang. Kita lihat, sekarang laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan, ya, memiliki kesamaan, di mana hak-hak perempuan sama dengan laki-laki. Ini yang dikenal dengan kesetaraan gender. Tokoh yang ketiga yang mengutarakan tentang pendapatnya tentang perubahan sosial adalah Robert McIver. Menurut McIver, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Maksudnya di sini adalah ketika dalam suatu masyarakat terjadi perubahan sosial, maka akan berimbas pada keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Contoh yang paling dekat yang belum lama ini terjadi misalnya ketika terjadi perubahan dalam sistem transportasi di Indonesia, mulai menjamurnya ojek online. Nah, itu menimbulkan pertentangan daripada ojek pangkalan. Nah, itu keseimbangan dalam masyarakat terganggu. Di sini adalah yang mengalaminya adalah ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online. Ya, contoh berikutnya adalah contoh perubahan hubungan sosial sebagai dampak perubahan sosial. Itu bisa lihat di gambar di bawah. Misalnya adalah kalian pasti juga banyak yang melihat dan mengalami ya, dimana sekarang orang berkumpul itu tujuannya berkumpul, tapi kenyataannya mereka tidak melakukan aktivitas yang selayaknya, jadi malah sibuk main HP, sibuk main gadget dan sebagainya. Di sini adalah adanya perubahan sosial itu mempengaruhi terjadinya hubungan sosial dalam suatu masyarakat.
Ya, oke, pendapat berikutnya adalah pendapat dari William F. Oakbrown. Menurut Oakbrown, perubahan sosial adalah perubahan yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur kebudayaan imaterial. Maksudnya di sini dari kebudayaan material itu berpengaruh besar terhadap kebudayaan imaterial. Lalu apa sih kebudayaan material? Yaitu kebudayaan yang berwujud atau nyata, bisa disentuh, bisa dilihat. Sementara kebudayaan imaterial adalah kebudayaan yang tidak berwujud, tapi ada di masyarakat. Sebagai sebuah contoh, lagu, bahasa, ideologi, dan sebagainya. Nah, menurut Okpun sendiri, perubahan sosial itu terjadi ketika kebudayaan material itu mempengaruhi atau menekan terhadap budaya material. Sebagai sebuah contoh, misalnya kemajuan teknologi mempengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya dengan menjadikan budaya malas gitu kan. Atau yang positif misalnya dibangunnya sebuah masjid itu kan material kan berwujud. Nah, itu mempengaruhi masyarakat, akhirnya mereka rajin untuk datang berjamaah. Oke, secara umum jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga sosial, yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat, hubungan-hubungan dan keseimbangan sosial, serta pengaruh budaya material terhadap budaya material. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan bagi ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa lewat grup WA. Terima kasih. Terakhir dari Bapak, salam sosiologi, tetap semangat belajar. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.